Barusan saya baca berita yang bikin saya seneng ya, tentang pertemuan Kaisang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang baru ya, dengan Mbak Puan Maharani. Diberitakan Kaisang bawa tas ransel gitu ya, gaya inilah anak muda gaya dia lah gitu, ketemu Mbak Puan. Kenapa saya senang? Karena menurut saya ini sebuah fase yang menarik ya, dan positif bagi kedua belah pihak, baik bagi Mbak Puan sendiri dan Kaisang, juga bagi PDIP dan PSI. Mas Kaisang ini kan menurut saya ya, ketika tampil sebagai Ketua Umum PSI yang baru ya, kan banyak yang sinis, wah mendadak tanpa kaderisasi tahu-tahu jadi ketum partai kayak gitu. Menurut saya sih itu bukan itu soalnya. Bahwa Kaisang itu bagi PSI dianggap membawa suasana dan semangat yang posisinya itu kayak semacam game changer lah buat PSI. Dan fokus PSI kan pengen lolos ke parlemen ya, parliamentary threshold ya, dan lolos ke Senayan, dan Kaisang dianggap punya potensi untuk membawa PSI ke sana. Dan juga kalau kita lihat gaya Kaisang ketika pidato ya di PSI, itu kan kelihatan banget bagaimana spirit yang ingin dibawa Kaisang itu betul-betul membawa sebuah kesegaran lah ya. Politik sebagai kegembiraan, politik yang tidak lagi berkutat kepada hoax, pada fitnah, kepada pertengkaran dan seterusnya. Menurut saya itu sesuatu yang layak untuk disambut secara positif. Juga tadi sempat meminta maaf untuk teman-teman PSI yang dulunya bisa dibilang mencela ataupun merendahkan PDIP. Saya dari PSI meminta maaf kepada Mbak Puan secara langsung dan teman-teman PDIP yang lainnya. Baik lagi, ini pesta demokrasi harus dijalankan secara bergembira, santun dan santuy. Dan setelah itu, kalau kita baca berita, Kaisang ini gesit banget melakukan belusukan-belusukan. Ini memang saya melihat Pak Jokowi ini menitiskan hobinya belusukan itu ke Kaisang gitu. Jadi Kaisang ini, bahkan saya ada informasi dari teman PSI yang bilang bahwa Kaisang itu sampai diinfus karena satu hari itu bisa 3 atau 4 tempat dia belusukan. Dan betul-betul dengan gayanya gitu, yang selengean dan seterusnya, tapi serius gitu. Dan ketika misalnya ditanya tentang peluang kerjasama dengan partai-partai lain gitu ya, dia menjawab dengan sangat jelas gitu ya, posisinya kerjasama itu harus win-win, jangan win-lose atau lose-win dan seterusnya. Itu kan sebuah sikap yang menurut saya patut kita apresiasi gitu. Jadi pada Kaisang saya melihat ada titisan Jokowi gitu ya, gesit, rajin belusukan dan mendengar. Mendengar aspirasi lah ya. Nah pada Mbak Puan, ini yang menarik juga ini. Mbak Puan ini belakangan saya lihat mengalami semacam transformasi ya dalam gaya berkomunikasinya, dalam penampilannya dan seterusnya. Sebelumnya Mbak Puan itu sering dicitrakan nggak merakyat, terus kemudian kurang gaya komunikasinya terlalu elitis dan seterusnya. Tapi belakangan Mbak Puan justru yang di PDIP, menurut saya Mbak Puan yang paling gesit untuk reaching out ya, menjangkau, menemui pihak lain di luar PDIP gitu ya. Kemarin Mbak Puan ketemu Pak Yusuf Kalla. Sebelumnya Mbak Puan lah yang menemui AHY dan menyatakan kemungkinan untuk koalisi dan seterusnya, meskipun Demokrat kita tahu langsung kemudian memutuskan hal lain, tapi itu soal lain gitu ya. Terus Mbak Puan ketemu sama LBP Pak Luhut gitu. Ini kan sebuah gaya yang betul-betul beda dari Mbak Puan Maharani sebelumnya, dan ini mengingatkan saya kepada Pak Taufik Kemas gitu. Pak Taufik itu dulu ketika mendampingi Bu Mega, termasuk orang yang top politisi PDIP yang dianggap bisa menjangkau ke berbagai kalangan di luar PDIP gitu, dan membuat gaya politik PDIP luas gitu. Nah,
keluasan berhadapan dengan pihak lain untuk mengajak ya, merangkul, inklusif, itu yang ada pada Pak Taufik Kemas, saya melihat sekarang ini ditampilkan oleh Mbak Puan. Jadi pada Kaisang saya melihat adanya titisan Jokowi, kegesitan Jokowi. Pada Mbak Puan saya lihat ada titisan Taufik Kemas gitu. Dan bagi PDIP ini sebuah strategi yang menarik ya, yang bagus, karena ini kan sebuah sikap untuk tidak taken for granted dalam melihat politik gitu. Jadi seakan-akan karena kami ini partai besar, maka kalianlah yang sowan, kalianlah yang mengunjungi. Kami ini dalam posisi yang yang harus dikunjungi gitu. Mbak Puan tidak mengambil sikap itu. Mbak Puan justru menemui pihak luar, menjangkau pihak luar, mengajak pihak lain untuk kerjasama, untuk nyari titik temu ketimbang titik tengkar gitu ya. Dan menurut saya ini suatu sikap yang justru diperlukan PDIP sekarang, dan saya kira Mas Ganjar ya sebagai capres akan justru diuntungkan dengan gaya politik seperti yang dilakukan oleh Mbak Puan gitu. Jadi ini menurut saya pada dua tokoh ini ada suatu hal yang layak disambut lah gitu dari Kaisang maupun dari Puan Maharani. Hal lain yang juga menurut saya perlu dilihat ya, kenapa pertemuan Kaisang dan Puan ini layak diapresiasi adalah bahwa ya ini kan sebuah upaya untuk move on dari ketegangan selama ini ya, yang terutama di kalangan pendukung ya, pendukung PDIP, pendukung Ganjar dengan para teman-teman di PSI gitu. Kan sekarang ini banyak sekali di medsos terutama ya, narasi atau di WA grup gitu, narasi bahwa PSI ini ngaku tegak lurus dengan Jokowi, tapi sebenarnya pelan-pelan sudah merapat ke, atau bukan pelan-pelan lah, pokoknya sudah merapat ke Prabowo gitu. Padahal PSI sendiri jelas-jelas mengatakan tegak lurusnya itu adalah ojo ke susu, jangan terburu-buru lah. Itu sikap yang ditekankan oleh Pak Jokowi dan itu menjadi sikapnya PSI gitu. Dan menurut saya kita harus mengapresiasi itu gitu loh. Jangan kemudian suuzon lah gitu ya. Menurut saya justru karena posisinya yang belum mengambil sikap itu ya harus dirangkul, harus direngkuh, harus dibujuk gitu supaya ikut bersama koalisi untuk mendukung Ganjar gitu. Begitu juga sebaliknya ya pada PDIP dan para pendukung Ganjar ya, yang tidak harus dari PDIP tapi para pendukung Ganjar lah. Menurut saya juga tidak perlu kemudian bersikap antagonistik gitu terhadap PSI di bawah Kaisang. Menurut saya perlu upaya-upaya baru untuk bagaimana supaya kedua kekuatan ini, kekuatan yang satu partai besar, dukungan yang mendukung Ganjar, yang satu partai kecil yang sering diledek bocil, partai 0, dan seterusnya gitu ya. Itu bisa berkolaborasi gitu. Karena sekarang peluang untuk tidak lagi menjadi partai 0, tidak lagi menjadi partai bocil itu besar sekali setelah ada Kaisang gitu ya. Dan anggapan atau kekhawatiran bahwa PSI akan mengambil ceruknya PDIP ya karena sama-sama nasionalis dan seterusnya, menurut saya juga agak berlebihan karena sebenarnya kan banyak kalangan Gen Z dan milenial yang mereka suka Kaisang dan mungkin juga tertarik dengan gaya berpolitiknya Kaisang, tapi tidak dengan sendirinya mereka itu sudah berada di PDIP gitu. Jadi yang diambil oleh ceruk PSI itu bisa aja beda sama sekali gitu. Jadi menurut saya hal-hal yang memungkinkan terjadinya perselisihan antara kedua partai menurut saya disingkirkan gitu. Hal-hal yang memungkinkan terjadinya ketegangan antara pendukung Ganjar dengan PSI misalnya harus dikesampingkan sekarang. Kenapa? Karena posisi Ganjar ya, posisi Mas Ganjar belum aman gitu. Jadi dalam posisi yang belum aman ya, itu cara terbaik adalah merangkul, membawa teman sebanyak-banyaknya, mengajak untuk ikut bergabung memperbesar kekuatan gitu. Bukannya malah mencurigai dan seterusnya gitu.
Jadi menurut saya pertemuan Kaisang dengan Mbak Puan ini adalah sebuah kesegaran lah ya dalam politik, dan menurut saya ini harus disambut sebagai sesuatu yang positif baik bagi PSI maupun bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Demikian dari saya, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.